Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkesan menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, welcome to Santap Ilmu YouTube channel. Let me to introduce myself. My name is Umi Tiriani from SDS Darussalam. Today we will study about he always gets up at 5 o'clock. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari apa yang selalu kita lakukan setiap hari. Ya, he always get up 5 o'clock. Dia selalu bangun tidur jam 5. Di sini ada percakapan antara ayah dan Joshua. What do you do on Sunday morning? I always fish at the river. Di mana artinya what do you do on Sunday morning adalah apa yang kamu lakukan di minggu pagi? Kemudian Joshua menjawab, I always fish at the river. Saya selalu mancing di sungai. Look and say. Di sini kita bisa lihat kegiatan sehari-harinya Joshua ya. Oh, bukan Joshua ya. Fahri namanya. Ya, kegiatan sehari-harinya Fahri. Number 1, Fahri always gets up at 4. Fahri selalu bangun tidur jam 4. Number 2, Fahri usually takes a bath at 4:30. Fahri biasanya mandi jam 4:30. Number 3, Fahri always has breakfast at 6. Fahri selalu sarapan jam 6 pagi. Kemudian number 4, Fahri never goes to school at 7:00, yaitu Fahri tidak pernah ke sekolah jam 6.45, tetapi di sini karena apa, di sini jamnya menunjukkan bahwa Fahri itu ke sekolahnya adalah jam 6.30. Next. Kemudian Fahri sometimes studies at 8. Fahri kadang belajar jam 8. And then Fahri never goes to bed at 7 o'clock. Fahri tidak pernah tidur jam 7. Karena apa? Di sini kita lihat jamnya ya, bahwa di sini jamnya Fahri itu tidur itu jam 10 malam. Makanya di sini dikatakan bahwa Fahri itu tidak pernah tidur jam 7. Nah, kemudian di sini ada kata-kata studies, ada kata-kata goes. Kenapa itu ada tambahan s di belakang kata kerja tersebut? Karena di sini Fahri itu menunjukkan kata orang yang ketiga. Ya, di sini adalah Fahri itu adalah orang ketiga. Makanya kata kerjanya itu diganti atau ditambahkan dengan istilah s di belakangnya, dengan s. Study jadi studies, goes jadi goes, kemudian gets, kalau kita balik lagi di sini ada have jadi has, kemudian go jadi goes, take jadi takes, dan get menjadi gets. Ya, bisa dipahami anak-anak? Ya, jadi ketika
menyebutkan kata orang yang ketiga, kata kerjanya itu diganti, ditambahkan dengan huruf S atau ES. Kemudian di sini let's do survey. Di sini let's do survey, di mana what time do you get up? I get up at 5 o'clock. Ya, di sini adalah kegiatan sehari-harinya yang kalian lakukan. Contohnya di sini adalah Fahri. Fahri ketika bangun itu jam 4, get up. Take a bath, pergi ke kamar mandi yaitu pada pukul 4.30. Dan have breakfast, makan sarapan yaitu jam 6.15. Go to school 6:30. Ya. Kemudian go to bed itu pergi ke tempat tidurnya yaitu jam 9:30. Nah, di sini kalian boleh isi dengan nama kalian masing-masing ya. Ibu di sini hanya mencontohkan, di sini ada Joshua, Made, Cici, Aisyah, and Bagas. Di sini kan beda-beda ya tentunya ya. Joshua get up 5 o'clock, Made get up 5 o'clock, sedangkan untuk Cici sendiri get up 4:30. Ya, nanti di sini diisi dengan kegiatan kalian sehari-hari ya, tentunya dengan kelompok kalian ya nantinya ya. Ini diisi satu kelompok. Kemudian reportnya. Di sini reportnya itu boleh. Yang pertama adalah Fahri always get up at 4 o'clock. Kemudian number 2, Joshua takes a bath at 5 o'clock. Ya, 5:30 o'clock. Kemudian number 3, Made has breakfast at 6 o'clock. Number 4, Cici always goes to school at 6:30 o'clock. Number 5, Aisyah always goes to school at 6:30 o'clock, and then Bagas goes to bed at 9 o'clock. Next, di sini ada mencocokkan kartu. Ya, kartu ini yang satu menunjukkan waktunya dan yang satu adalah menunjukkan kegiatannya. Tulisannya di situ kurang lebihnya, he always get up at 4:15. Dia selalu bangun jam 4:04. Ya, nanti di sini kalian berlatih dengan kartu-kartu tersebut dan mencocokkan dengan apa waktunya dan apa yang ada di gambar. Next, di sini ada cerita read and write, cerita dan menulis. Di sini ceritanya Aisyah activity on Sunday, aktivitas Aisyah di hari Minggu. Today is Sunday. Hari ini adalah hari Minggu. Aisyah and her family get up 4:30 in the morning. Aisyah dan keluarganya bangun tidur jam 4 pagi. They pray subuh together at 5 o'clock. Mereka sholat subuh jam 5 pagi. Aisyah's father cleans her car. Aisyah membersihkan mobilnya. Her mother cooks in the kitchen. Ibunya memasak di dapur. Aisyah help her mother in the kitchen. Aisyah membantu ibunya di dapur. Her brother sweeps the yard. Kakaknya menyapu halaman rumah. At 8 o'clock they have breakfast. Pada jam 9 pagi, pada jam 8 pagi mereka sarapan. At 9 o'clock they visit grandma in Surabaya. Pada jam 9 pagi mereka mengunjungi nenek di Surabaya. They are home at 9:30 in the evening. Mereka tiba di rumah pada pukul 9.30 malam. Then they go to bed. Lalu mereka pergi tidur. Nah, untuk selanjutnya kita mencocokkan dengan bacaan yang tadi ya. Di sini number 1,
Aisyah and her family gets up 4 o'clock. Betul atau salah? Yo. Coba lihat di sini, Aisyah and her family gets up 4:30. Berarti jawabannya false ya. Ya, kita tulis di sini dengan huruf F. Kemudian number 2. Aisyah prays subuh at 5 o'clock. Kita lihat lagi yang tadi. Oke. The prayer subuh together at 5 o'clock. Ya, betul ya berarti. Maka jawabnya adalah true. Number 3, Aisyah father cleans his car. Betul tidak? Aisyah membantu ayahnya membersihkan mobil. Betul sekali bahwa makanya jawabannya adalah true. Number 4, Aisyah brother sweeps the floor. Betul tidak? Membantu ibunya masak di dapur harusnya ya. Berarti jawabannya adalah false. Aisyah does help her mother in the kitchen. Itu juga salah. Makanya diisi di sininya ada false juga. Aisyah and family have breakfast at 8 o'clock. Betul tidak? Di sini coba kita lihat bahwa Aisyah itu makan paginya jam at 8 o'clock. Berarti betul ya. Kemudian lagi Aisyah number 7. Aisyah visit her grandma in Lamongan. Betul tidak grandmanya ada di Lamongan? Coba kita lihat. At 9 o'clock the visit grandma in Surabaya. Yes. Berarti grandmanya itu bukan di Lamongan ya, tetapi di Surabaya. Maka jawabannya adalah false. Kemudian number 8. Aisyah and her family visit their grandma at 9 o'clock. Pergi ke rumah neneknya yaitu jam 9. Betul tidak? Ya, at 9 o'clock they visit grandma in Surabaya. Betul sekali ya, jawabannya true. Number 9. They are home at 9:30. Nyampe di rumah adalah jam 9 malam. Betul? Ya, true. Maka jawabannya adalah betul. And then number 10. After arrive home, Aisyah goes to bed. Nyampe di rumah, Aisyah langsung tidur. Betul sekali ya. Then they go to bed. Yes. Next. Di sini ada look and write, di mana kalian harus menyusun kata-kata yang acak ini. Jadi susunlah kata-kata yang acak ini menjadi sebuah paragraf. Ya, di sini ada katanya ada before dinner I do my homework, yaitu sebelum makan malam saya mengerjakan PR. Terus I go to bed at 9 o'clock in the evening, saya tidur jam 9 di malam hari. Kemudian ada I go home at 2 o'clock in the afternoon, saya pulang ke rumah jam 2 siang. Kemudian I wash my face, brush my teeth and eat my breakfast. Saya mencuci muka, sikat gigi dan sarapan. Kemudian di situ ada lagi kata-katanya yaitu I wake up at 5 o'clock in the morning. Saya bangun tidur jam 5 di pagi hari. At 7:30 I go to school. Jam 7:30 saya pergi ke sekolah. And then after dinner I read a book. Setelah makan malam saya membaca buku. Jadi dari kalimat-kalimat tersebut kalian susun menjadi sebuah paragraf. Dan kalimat pertamanya adalah I wake up at 5 o'clock in the morning. Ya, susunannya berarti untuk yang pertama itu I wake up at o'clock in the morning. Saya bangun tidur jam 5 pagi hari. Kemudian yang keduanya adalah I wash my face, brush my teeth and eat my breakfast. Saya mencuci muka, sikat gigi dan sarapan. Kemudian yang ketiganya adalah at 7:30 I go to school. Jam 7:30 saya pergi ke sekolah. And then I go home at 2 o'clock in the afternoon. Saya pulang ke rumah jam 2 siang. Kemudian yang kelimanya adalah
Before dinner, I do my homework. Sebelum makan malam, saya mengerjakan PR. Yang keenamnya, after dinner, I read a book. Setelah makan malam, saya membaca buku. Dan yang terakhir, number 7, I go to bed at 9 o'clock in the evening. Saya tidur jam 9 di malam hari. Nah, kemudian yang di sini look and write, lihat dan tulislah, di mana dengan melengkapi kata-kata yang masih kosong di sininya ya, seperti my name is bla bla bla. Ya, di sini namanya siapa? Yes, my name is Cici. I usually wake up at 4:30. Ya, saya bangun jam 4:30 and get up 5. Di sini bedanya wake up dengan get up adalah kalau wake up ketika kita tidur kemudian kita bangun, itu namanya wake up sebelum kita beranjak dari tempat tidur. Sebelum kita beranjak dari tempat tidur tentunya kita sudah bangun ya, bangun dari tidur. Tetapi kemudian kita baru mau mandi, berarti kan baru bangun dari tempat tidurnya, itu dinamakan get up. Ya, jadi itu bedanya wake up dan get up. Jadi kalau wake up adalah bangun dari tidur, sedangkan get up adalah bangun dari tempat tidur, mungkin gitu ya. Kemudian yang lainnya kalian bisa isi di rumah ya. Di sini my new word. My new word di situ ada kata always, selalu, sometimes, kadang-kadang, dan usually, biasanya, and then never, tidak pernah. Yes, thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap